Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton channel YouTube Radha Mandalika. Siang hari ini saya berada di ruangan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya ini kali pertama kita silaturahmi dan kita ingin sedikit membahas soal program Keluarga Harapan. Banyak di luar sana program Keluarga Harapan yang menjadi sorotan ya, baik masyarakat yang tidak mendapat mungkin karena tidak masuk ke dalam kategori. Nah, itu tentu kita ingin tahu sebenarnya seperti apa sesungguhnya program Keluarga Harapan. Di samping saya sudah ada Pak Kades, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk itu kita langsung saja nanya kepada Pak Kades. Sebenarnya program PKH ini masuk tahun berapa sama Pak Kades kalau di NTB khususnya? Terima kasih. Di Nusa Tenggara Barat, program PKH ini masuknya awalnya pada tahun 2007 di 2 kabupaten. Pertamanya itu di Kabupaten Bima, kemudian di Kabupaten Dompu. Waktu itu sebagai 2 daerah yang diberikan sebagai percobaan oleh Kementerian Sosial, dan alhamdulillah di 2 kabupaten itu berjalan dengan baik 2007 dan 2008 gitu. Jumlah keluarga penerima manfaatnya di 2 kabupaten pada waktu itu sekitar 5.000 lebih penerima manfaat, dan alhamdulillah dianggap kemudian cukup berhasil oleh pemerintah pusat. Berikutnya Perkembangannya ya. Perkembangannya kemudian setelah dari Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, ini ditambah kemudian dengan Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Yang pada saat di Dompu itu Dompu dan Bima ya, 5.400 KPM itu menggelontorkan anggaran sebesar 7,1 miliar lebih. Kemudian pada periode berikutnya pada tahun 2012 ada penambahan, tadi saya sebutkan Lombok Timur, Lombok Tengah sama Lombok Barat. Ini ada penambahan KPM yang cukup signifikan sekitar 65.200 lebih KPM, atau dulu disebut dengan rumah tangga sangat miskin ya, rumah tangga sangat miskin. Ini menggelontorkan anggaran sebesar 38,9 miliar lebih. APBN semua. Karena kalau APBD kan hanya pendampingan untuk pengawasan saja. Semua anggarannya berasal dari APBN. Dan kemudian pada tahun 2012 ditambah lagi dengan Kota Mataram, Lombok Utara, dan juga Sumbawa. Sehingga ini nanti lengkap menjadi 10 kabupaten pada tahun 2013 setelah ditambah dengan Sumbawa Barat. Untuk 2013 ini sudah lengkap menjadi 10 kabupaten kota di NTB menerima program Keluarga Harapan dengan jumlah KPM pada waktu itu 91.328 KPM dengan anggaran sebesar 99 miliar, 3 lebih. Terus itu data terakhir tahun ini Pak ya? Terakhir? Enggak. Sekarang berapa? Nah, yang sekarang hampir ini kan 14 tahun jadinya yang sekarang. Kalau kita melihat siklus dari 2007 sampai hari ini ada 14 tahun. Jumlah anggaran yang sudah masuk ke NTB itu selama 14 tahun tuh hampir 4 triliun, 800 miliar lebih ya. Dengan jumlah KPM tentunya sudah berbeda. Yang pasti semakin bertambah banyak jumlah KPM kita setiap tahunnya. Karena ada penambahan yang bersifat adaptif juga ketika terjadi bencana gempa bumi atau kemudian terjadi hal-hal di luar dugaan di lapangan yang kita kabupaten kota melalui provinsi meminta tambahan jumlah penerima manfaat ke pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Hari ini jumlah penerima manfaat kita di NTB itu sudah
berjumlah 338.212 penerima manfaat. Jadi bayangkan saja kalau misalnya 3 sampai 4 anggota keluarganya misalnya ya di 338.212 ini, maka ada jutaan penerima manfaat di Nusa Tenggara Barat sesuai dengan komponen yang memang dipersyaratkan dalam penerima program Keluarga Harapan. Kalau setiap tahun itu menurun atau meningkat ini Pak datanya? Bisa menurun, bisa meningkat. Apa indikatornya? Menurunnya itu karena ada yang graduasi atau ada yang sudah graduasinya ini ada tiga hal. Pertama, dia sudah non-eligible atau sudah tidak memiliki komponen. Ini dengan sendirinya dia harus keluar. Yang kedua, dia memang secara kehidupan sudah mulai agak mampu atau sejahtera. Dan ini dia graduasi 2 macam. Ada yang graduasi mandiri dia mengajukan dirinya ke pendamping sosial kita untuk tidak lagi menerima PKH. Yang kedua, kita keluarkan secara paksa. Karena dia kan pendamping kita lihat dia sudah mampu. Maka ini kemudian kita paksa untuk dikeluarkan dari penerima PKH. Caranya bagaimana? Caranya kita hapus dari data, tetapi kita informasikan kepada yang bersangkutan bahwa dia sudah tidak berhak lagi karena kemampuan secara ekonominya sudah cukup untuk menghidupi dirinya. Itu yang kedua, dia sudah berdaya, punya usaha dan lain sebagainya. Maka kemudian kita sampaikan juga ke pihak desa, dinas sosial kabupaten kota untuk orang ini dikeluarkan. Kenapa kemudian dikeluarkan? Karena kita harus melihat warga masyarakat kita yang lain. Maka itu yang tadi saya katakan, dia kemudian bisa bertambah. Bertambahnya itu karena ada perbaikan data yang dilakukan oleh kabupaten kota mulai dari tingkat desa sampai di kabupaten yang kemudian masuk ke aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Kalau dulu data terpadu kesejahteraan sosial, kalau sekarang melalui SIKNG, yang kemudian kalau perbaikan data ini bagus dan komponen anggota rumah tangganya ada memang sebagai penerima manfaat PKH, maka nanti dari pusat bisa memberikan tambahan. Ada protes nggak selama ini? Selama ini nggak ada. Karena kan proses seleksi pemaksaan keluarnya itu juga cukup ketat. Jadi tidak serta-merta. Gitu. Ada usahanya, orangnya sudah sejahtera, kemudian kita lihat rumahnya sudah bagus, gitu. Tapi tanda kutip juga, masyarakat juga harus memahami, kadang-kadang kan orang rumahnya bagus, tetapi dari sisi kehidupan yang lain, dia secara ekonomi tidak bagus. Kenapa dia bagus rumahnya? Ternyata selama ini karena dia jadi TKI di Malaysia, jadi TKI di Korea, jadi TKI di Jepang. Tapi kalau yang TKI di Jepang dan Korea, itu saya biasanya cukup tegas, saya perintahkan itu harus dikeluarkan. Karena secara ekonomi yang TKI di Korea dan Jepang ini cukup bagus dia. Tetapi kalau dia jadi TKI di Malaysia, itu rumahnya saja bagus. Tetapi dari sisi pendapatan keluarganya yang ada di daerah itu masih sangat kita perlu lihat secara baik untuk kita antisipasi, jangan sampai kita keluarkan kemudian dia tidak mampu hidup secara layak. Terus kalau terbesar Pak sekarang, berarti ya. Lombok Timur? Ya, Lombok Timur sama Lombok Tengah sama Lombok Barat tentu data terbesar keluarga penerima manfaat program PKH ini. Karena data kemiskinan di 3 kabupaten ini juga cukup besar. Tetapi bukan berarti kemudian kabupaten kota yang lain dianaktirikan, enggak. Itu disesuaikan dengan persentase jumlah masyarakat miskin di kabupaten kota itu. Dan yang menghitung persentase jumlah penerima manfaat itu juga dari pemerintah pusat. Kita, kabupaten kota, kemudian provinsi hanya mengusulkan. Ya. Kalau syarat sekarang Pak, syarat masyarakat bisa menerima seperti apa? Kalau syaratnya, pertama dia punya komponen. Komponennya yang pertama adalah ada anak usia sekolah. SD sampai dengan SMA. Kemudian ada balita. Kemudian ada ibu hamil. Kemudian ada lansia di keluarga itu. Atau ada disabilitas. Tapi untuk lansia dan disabilitas ini juga tidak semua kemudian serta-merta bisa masuk gitu kan. Karena bisa jadi ada lansia di
rumah tangga itu, tetapi dia tidak ada di daftar keluarga yang sesuai dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Kalau Ya. misalnya satu komponen, Pak, misalnya dia dalam kondisi ada anak sekolah misalnya, itu berapa nilai yang diterima? Kalau anak sekolah itu, saya mulai dari ibu hamil dulu ya. Ibu hamil itu 1 tahunnya menerima 3 juta. Oh, per 1 Ya. tahun atau per bulan? Nanti kan dibagi per bulan. Tapi nilainya kalkulasinya per tahunnya itu Berapa itu? 3 juta. 3 juta total. Ya, karena dia pada saat dia hamil itu diharapkan dengan bantuan itu dia bisa menambah gizinya, kemudian melakukan pemeriksaan ke posyandu atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu syaratnya dia menerima. Kalau dia tidak melakukan pemeriksaan ke posyandu, bantuannya bisa dihentikan juga sama pusat, karena nanti ada bukti-bukti bahwa dia secara rutin akan memeriksakan diri di posyandu. Karena bantuan ini kan penting menstimulus supaya tidak terjadi stunting. Itu kan ada kepentingan untuk gizinya dan sebagainya. Kemudian untuk anak usia dini ini juga 3 juta. 3 juta ini karena memang anak-anak yang baru lahir sampai dia usia balita nanti dia membutuhkan asupan gizi yang cukup, karena salah satu tujuan tadi yang saya katakan tadi itu kita mengantisipasi terjadinya stunting di keluarga miskin. Kemudian untuk anak SD itu ada 900.000, kemudian anak SMP 1.500.000, anak SMA 2.400.000, SMP itu 1.500.000 ya tadi, kemudian lanjut usia dan disabilitas itu 2.400.000. Itu hitungannya, kalkulasinya kalau 1 tahun itu seperti itu ya, tapi nanti ada dibagi dia per triwulan. Kalau pada saat COVID ini dia dibagi per bulan dia. Ya. Kalau misalnya Pak, semua komponen itu dia memenuhi Pak, misalnya dia ibu ini dia dapat semua. Dapat semua. Berapa totalnya jadi? Kalau misalnya ada bayi, Ya. ada anak sekolah, ini lumayan juga kan? Tapi wajib dia harus terima. Iya, pasti terima. Kalau kalkulasikan aja, 3 juta tambah 3 juta, 6 juta, kemudian tambah 900, 6 juta 900, tambah 1.500.000, sudah menjadi 7 juta sekian kan, lumayan juga dia. Tapi kan itu per tahun, bukan setiap bulan. Maksudnya pencairannya? Pencairannya itu nanti tergantung SP2D yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Biasanya? SP2D ini dikirim ke kita di provinsi melalui koordinator wilayah. Nanti koordinator wilayah kemudian memberitahukan kepada kabupaten kota dan koordinator daerah atau Korkot PKH. Baru mereka kemudian menginformasikan kepada keluarga penerima manfaat untuk dilakukan pengecekan di bank-bank yang sudah ditunjuk. Kalau kita di NTB pakai BNI sama BRI. Baru mereka tinggal cairkan saja apakah di ATM atau kemudian di agen BRI Link atau langsung ke banknya. Oke, terus ini Pak, soal pendataan, pendampingan kalau tidak salah, pendamping. Itu berapa lama prosesnya sehingga masyarakat itu bisa menjadi KPM gitu Pak? Ya. Kalau pendataan ini bukan dilakukan oleh pendamping, tapi pendataan itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota melalui desa. Ya, melalui desa. Itu melalui data terpadu kesejahteraan sosial. Persoalannya data kita ini kan mempergunakan PPLS 2011. Sampai sekarang? Ya, ini yang terus diperbaiki. Sekarang sudah 2-3 tahun ini dilakukan perbaikan oleh kabupaten kota. Tapi masih pakai 2011? Nah, perbaikannya kan terus berjalan, tapi patokannya itu adalah PPLS 2011 itu. Kemudian dilakukan perbaikan yang melalui DTKS itu, yang kemudian kalau dia lakukan perbaikannya dengan baik, maka baiklah data kita ini. Tapi persoalan kita hampir di semua kabupaten kota memang perbaikan atau verifikasi validasi data kemiskinan kita ini sedang terus dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah. Tentu melalui desa-desa, kemudian naik ke kabupaten, kita kemudian melakukan pengawalan ke Pusdatin Kementerian Sosial.
Nah, kalau pendamping itu kerjanya memvalidasi kembali data yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos itu betul tidak orang itu layak untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan itu. Kalau dia layak, maka dia masuk. Tetapi tentu tidak menutup kemungkinan di lapangan ada pendamping-pendamping kita yang mungkin kerjanya tidak detail, maka loloslah orang yang seharusnya tidak boleh dapat menjadi dapat. Mengapa saya katakan tidak boleh? Makanya dia secara ekonomi sudah cukup mampu ternyata masuk. Karena kan ini data lama masih turun juga dari pusat. Nah sekarang yang kita lakukan adalah pendamping-pendamping kita ini harus kerja profesional karena memang dia dibayar secara profesional oleh pemerintah. Dia harus cek betul ketika data SP2D yang diturunkan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos itu, orang-orang itu didata dulu, dicek dulu, divalidasi, baru dicairkan. Gitu. Itu tugasnya dia. Iya, memang tugasnya seperti itu melakukan dampingan. Kalau sekarang pendamping kita berapa banyak? Kalau pendamping kita 2.000 lebih di NTB, ya. Berapa KPM yang tanggung jawabnya dia, Pak? Satu pendamping itu enggak dibagi atau per desa? Dibagi. Ada yang per desa, bahkan ada juga yang masih 2 desa kadang-kadang kan. Tapi inilah kondisinya, maka mereka juga dibantu oleh pekerja-pekerja sosial lainnya di lapangan. Apa maksudnya, Pak? Pekerja sosial kita itu kan ada PSM, pekerja sosial masyarakat, ada kemudian TKSK, tapi juga peran pemerintah desa ini melakukan pengawalan, kemudian mengingatkan dan bahkan melaporkan juga ke dinas sosial kalau ada terjadi hal-hal yang dianggap tidak tepat oleh para pendamping PKH kita. Ini sebenarnya bisa dikoordinasikan semua. Gitu. Kalau dari sisi kesejahteraan nih pendamping itu. Kalau lihat honornya para pendamping kita kan sudah cukup, ya, sudah di atas UMP, upah minimum provinsi. Nah tentu kalau kita bicara dari sisi itu maka cukuplah untuk mereka hidup dengan keluarganya. Ya. Terus kalau boleh tahu ada tidak support anggaran dari daerah untuk pendamping PKH di luar APBN? Maksudnya kalau itu kan tergantung kabupaten kota. Oh, tidak wajib. Iya, tidak wajib. Tetapi saya melihat di beberapa kabupaten misalnya di Lombok Barat, kemudian di Lombok Timur, walaupun kecil itu sudah ada. Ya. Lombok Timur daerah mana aja yang sudah ada? Semuanya dong kan. Support dari APBD Mas? Ya supportnya itu kan bukan untuk apa? Bukan untuk penerima manfaat, tetapi untuk pendamping. Ya walaupun kecil lah begitu ya, tapi ada. Kalau di NTB support APBD kita di NTB untuk nggak ada? Kita APBD nggak ada, karena dana dekonnya ada di kita. Dana dekon untuk bantuan administrasi operasionalnya itu melalui kita, melalui dana dekon. Selama ini Pak, selama dari 2008 ya nggak salah Pak, ya. PKN-nya ada sampai sekarang, ada nggak temuan-temuan baik itu ya mungkin tadi Bapak sudah nyebut yang kurang profesional dalam pendamping sendiri, seperti apa maksudnya? Ya pasti ada lah kan, pasti ada, bahkan ada yang sudah kena kasus, tapi semua tentu menjadi pelajaran bagi teman-teman pendamping untuk terus bekerja dengan baik, dan kita Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota tetap mengingatkan untuk teman-teman ini bekerja dengan baik. Selama pelanggarannya tidak terlalu berat dan bisa kita tolerir, ini masih bisa diperbaiki. Tentu tahapannya itu mulai dari teguran secara lisan, kemudian teguran tertulis sampai dilakukan sidang kode etik. Keberhasilan dari program PKH ini apa Pak? Kalau program PKH ini pertama tentu dari sisi kesehatan penerima manfaat ya. Itu kan sejak balita, sejak dia hamil itu kesehatannya diperhatikan. Karena syarat dia menerima itu dia harus rajin ke posyandu, rajin ke fasilitas kesehatan. Maka kesehatannya menjadi terjamin. Yang kedua, anak-anak kita tidak ketinggalan pendidikannya. Karena kalau dia misalnya ada anaknya SD, SMP, SMA, kalau dia tidak rajin sekolah, itu otomatis diberhentikan bantuannya. Tetapi kalau dia rajin, kan ada komunikasi pendamping kita dengan sekolah untuk melihat keaktifan masuk sekolahnya,
maka kemudian sekolahnya tidak ketinggalan. Artinya ini juga sangat membantu dari sisi pendidikan. Kemudian dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar, karena ada juga namanya program komplementaritas ya untuk program keluarga PKH ini, dia berhak menerima bantuan lainnya, misalnya bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako itu. Boleh. Itu boleh, karena memang kan dia asalnya dari rumah tangga sangat miskin, itu oleh pemerintah pusat dibolehkan, kemudian dia mendapat bantuan itu, maka pemenuhan kebutuhan dasarnya juga menjadi sesuatu yang bisa diperhatikan. Pada saat tertentu kemudian karena ada penguatan keluarga yang dilakukan oleh pendamping, mereka juga bisa diberdayakan dari kelompok-kelompok usaha ekonomi bersama atau KUB, kelompok usaha bersama ya. Ini sudah dilakukan, ini yang banyak kemudian keluar atau graduasi secara mandiri karena kewajiban dari pendamping sosial untuk mendorong mereka untuk bisa lebih berdaya. Oke, terakhir Pak Kadis, mungkin yang penting ini harapan dan pesan kepada baik pendamping kemudian KPM Pak Kadis. Ya, kalau harapan saya pertama kepada KPM, pergunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sesuai dengan untuk peruntukannya. Jangan dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat konsumtif, kemudian berpikirlah ke depan bahwa suatu saat Anda keluar dari kondisi sebagai penerima bantuan, tetapi Anda bisa lebih sejahtera, maka perubahan perilaku pada diri penerima manfaat juga menjadi sangat penting. Maka Anda harus berpikir menjadi memiliki perilaku orang yang suatu saat untuk tidak menerima bantuan. Khusus kepada pendamping, maka perkuat program pendampingan melalui penguatan keluarga, sehingga fungsi Anda sebagai pendamping betul-betul mengarahkan mereka untuk suatu saat bisa keluar dari kondisi kemiskinannya dan menjadi lebih sejahtera, dan laksanakan tugas-tugas Anda secara profesional dengan mengedepankan kode etik yang ada, dan saya yakin para pendamping selalu bekerja dengan baik dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat waktunya. Ya, terima kasih pada penonton channel YouTube Radar Mandalika. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel Radar Mandalika luar biasa.